Yang cukup positif untuk investasi, demikian pula tentunya dengan Presiden yang memastikan integrasi layanan perizinan pusat dan daerah dengan sistem online single submission akan semakin mempermudah investasi. Kita simak bersama Presiden memastikan hal tersebut setelah meninjau langsung kesiapan sistem layanan perizinan online di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal. Acara ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi dari PP 28 2025 mengenai penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko yang telah diterbitkan tanggal 5 Juni 2025 yang lalu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marini Magdalena, mahasiswi jurusan Administrasi Publik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh aplikasi dalam pemerintahan, khususnya berkaitan dengan pelayanan publik yaitu Online Single Submission atau OSS. Dalam kajian administrasi publik, salah satu fokus utama adalah bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu sektor pelayanan yang selama ini dikenal cukup rumit adalah perizinan usaha. Proses perizinan yang panjang, berlapis, dan memakan waktu yang lama menjadi tantangan tersendiri, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan sebuah inovasi yang berupa OSS sebagai sistem perizinan usaha berbasis elektronik. Melalui video ini, saya akan menjelaskan apa itu OSS, bagaimana cara kerjanya, serta melihat OSS dari perspektif administrasi publik. Apa itu OSS? Online Single Submission atau OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat, tepatnya di bawah Kementerian Investasi atau BKPM. OSS digunakan oleh pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar. Melalui satu sistem ini, pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan tanpa harus datang ke banyak instansi yang berbeda. Salah satu hasil utama dari OSS adalah nomor induk berusaha atau NIB, yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dan menjadi dasar legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya OSS, pemerintah yang berusaha mengintegrasi proses perizinan yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi satu sistem yang terpusat dan digital. Latar belakang kebijakan Online Single Submission atau OSS. Dari sudut pandang administrasi publik, kehadiran Online Single Submission atau OSS tidak dapat dilepaskan dari agenda besar reformasi birokrasi yang sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebelum adanya OSS, proses perizinan usaha dikenal sangat kompleks dan berbelit. Masyarakat harus berhadapan dengan banyak instansi, prosedur yang panjang, serta waktu pengurusan yang tidak pasti. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan lemahnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan. Pemerintah menyadari bahwa birokrasi yang terlalu kompleks menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Dalam konteks administrasi publik, birokrasi seharusnya berperan sebagai pendukung aktivitas masyarakat, bukan justru menjadi penghambat. Oleh karena itu diperlukan perubahan mendasar dalam cara pemerintahan menyelenggarakan pelayanan perizinan. Selain faktor reformasi birokrasi, OSS juga lahir sebagai bagian dari penerapan e-government. E-government merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama dari e-government adalah menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabilitas. Melalui penerapan sistem berbasis elektronik seperti OSS, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan, keterlambatan, serta praktik dalam maladministrasi. Digitalisasi perizinan diharapkan mampu menciptakan proses yang lebih terstruktur dan mudah diawasi. Dalam perspektif administrasi publik, OSS juga mencerminkan perubahan paradigma pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus kepada kepatuhan administrasi, tetapi juga mulai menerapkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Pelayanan publik tidak lagi dipandang sebagai kewajiban formal semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warga negara.
Melalui OSS, pemerintah mencoba mengubah pola pelayanan yang sebelumnya kaku dan birokratis menjadi lebih responsif dan juga adaptif. Masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses layanan perizinan secara mandiri tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit dan tergantung pada perantara. Selain itu, kebijakan OSS juga mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, setiap proses dapat ditelusuri dan juga dipantau. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam sesi administrasi publik, kebijakan OSS menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tetapi juga mencakup perubahan sistem kerja dan budaya birokrasi. Aparatur pemerintah dituntut untuk lebih profesional, adaptif serta teknologi dan berorientasi pada hasil dan juga pelayanan. Namun demikian, penerapan OSS juga menunjukkan reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan. Sistem yang baik serta membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antar instansi serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, latar kebijakan OSS tidak hanya didorong oleh kebutuhan teknis, tetapi juga tuntutan perubahan dalam penyelenggaraan administrasi publik. OSS menjadi simbol upaya pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang modern, pelayanan publik yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Cara kerja OSS. Secara umum, proses penggunaan OSS dimulai dengan pendaftaran akun oleh pelaku usaha melalui sistem OSS secara online. Setelah memiliki akun, pelaku usaha akan mengisi data untuk memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini resmi menjadi tanda bahwa usaha tersebut terdaftar secara resmi. Selanjutnya, OSS menerapkan proses perizinan berbasis risiko. Artinya, jenis perizinan yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat risiko usaha tersebut. Usaha dengan risiko rendah biasanya hanya memerlukan NIB. Sedangkan usaha dengan risiko menengah atau tinggi melalui izin tambahan serta pemenuhan standar tertentu. Dengan perspektif administrasi publik, sistem berbasis risiko ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses pelayanan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Selanjutnya, OSS dalam perspektif administrasi publik. Jika dikaitkan dengan teori administrasi publik, OSS dapat dipandang sebagai bentuk inovasi pelayanan publik. Pertama, dari aspek pelayanan publik, OSS mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses perizinan usaha, serta mengurangi interaksi yang berpotensi menimbulkan maladministrasi. Yang kedua, dari aspek good governance, OSS mendukung prinsip efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum karena prosesnya terdokumentasi secara digital. Yang ketiga, dari hubungan antara negara dan juga masyarakat, OSS menunjukkan pergeseran peran pemerintah dari sekedar pengendali menjadi penyedia layanan publik. Selanjutnya, OSS dalam kerangka kebijakan publik. Selain dilihat sebagai aplikasi pemerintah, OSS juga dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik. Dalam administrasi publik, kebijakan publik tidak hanya berhenti pada pembuatan aturan, tetapi mencakup proses perumusan, implementasi, dan juga OSS lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah publik, yaitu rumitnya perizinan usaha dan rendahnya kemudahan usaha. Dengan kata lain, OSS merupakan bentuk solusi kebijakan atas permasalahan tersebut. Dalam tahap implementasi, OSS menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pendekatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Namun, seperti kebijakan publik lainnya, keberhasilan OSS ditentukan oleh bagaimana kebijakan ini dijalankan di lapangan. Dari sini dapat dilihat bahwa OSS bukan hanya sistem teknis, tapi juga dari proses kebijakan yang melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sebagai pengguna layanan. Peran pemerintah pusat dan juga daerah dalam OSS. Dalam pelaksanaan OSS terdapat pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berperan dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan sistem OSS, serta penetapan standar perizinan. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi OSS di bidang wilayah masing-masing. Pemerintah dapat bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha.
Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi tantangan koordinasi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia serta kesiapan infrastruktur menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan OSS di daerah. Dalam perspektif administrasi publik, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya, OSS dan juga prinsip good government. Jika dikaitkan dengan prinsip good government, OSS dapat dianalisis sebagai prinsip utama sebagai transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas. Dari sisi transparansi, OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mengetahui tahapan perizinan secara jelas dan juga terbuka. Proses yang sebelumnya tidak terlihat kini dapat dipantau secara digital. Dari sisi efisiensi, OSS memangkas waktu dan juga biaya pengurusan izin. Hal ini menunjukkan dengan tujuan administrasi publik modern yang menekankan pelayanan cepat dan juga tepat. Namun dari sisi akuntabilitas, OSS membutuhkan waktu perawatan, terutama dalam hal pengawasan dan tidak lanjut tentang terhadap pelanggaran. Ya, ini menunjukkan bahwa penerapan good governance tidak cukup hanya dengan sistem, tetapi juga membutuhkan komitmen dari aparatur pemerintah. OSS sebagai bentuk inovasi pelayanan publik. Dalam administrasi publik, inovasi publik menjadi salah satu hal yang sangat penting, terutama di tengah tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan pemerintah. OSS dapat dikategorikan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik karena menghadirkan cara baru dalam penyelenggaraan perizinan usaha. Jika sebelumnya dapat dilakukan secara tatap muka dan juga manual, kini prosesnya dialihkan ke sistem digital yang lebih terintegrasi. Inovasi ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga dengan perubahan cara berpikir birokrasi serta tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mengikuti prosedur rumit, melainkan sebagai pengguna layanan yang harus dilayani dengan baik. Namun dalam administrasi publik, inovasi pelayanan juga diperlukan dari evaluasi dari sisi keberlanjutan. Artinya, inovasi seperti OSS tidak cukup hanya diluncurkan, tetapi juga harus terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa OSS merupakan contoh inovasi pelayanan publik yang menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman meskipun membutuhkan penyempurnaan dalam implementasinya. Manfaat OSS bagi pemerintah. Bagi pemerintah, OSS memberikan manfaat yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah kemudahan dalam pendataan usaha secara nasional. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh data usaha secara lebih akurat, terstruktur, dan terkini. Platform untuk mempermudah investor dalam perizinan usaha online single submission atau OSS dipastikan tidak bertabrakan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Sebelumnya PTSP sudah diterapkan dalam perizinan usaha, namun masalah kebijakan dan perizinan yang rumit selalu dihadapi investor. PLT Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi menyatakan PTSP dan platform OSS saling mendukung. Dengan penerapan sistem OSS, maka PTSP akan digunakan sebagai backup dalam proses administrasi lainnya. Dia menggunakan sistem OSS. Nah, yang sistem yang KL dan PTSP yang ada adalah untuk membackup mendukung. Karena nanti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, ada beberapa yang dia mesti selesaikan offline. Nah, itu yang gunanya. Tetapi yang untuk sistem OSS adalah sebagai platform utamanya, Mas. Tetap di situ semuanya. Mulai dia misalnya izin lokasi, dia dapat notifikasi izin lokasi. Nah, izin lokasi itu kan diselesaikan offline. Nah, itu yang dilakukan masih dengan kalau yang untuk PTSP di cover dengan si cantiknya Kominfo untuk menghubungkan itu semua. Jadi platform utamanya tetap digunakan OSS. Kemudian kalau yang hal teknis UMKM ini juga sudah ada Pak mitigasinya, nanti kita tetap akan perhatikan supaya mereka tidak terhambat dengan sistem yang ada. Dan kita sudah bicarakan dengan teman-teman Kementerian Hukum.